Sebuah pengakuan brutal baru saja meledak dari dalam salah satu garasi paling legendaris di MotoGP, Repsol Honda. Informasi ini, yang dilaporkan datang langsung dari Dani Pedrosa, disinyalir akan mengubah cara pandang kita semua terhadap dominasi Marc Marquez. Bukan soal skill di lintasan, tapi tentang sebuah bakat beracun yang diduga telah menghancurkan pengembangan motor Honda dan mengorbankan karir rekan setimnya sendiri. Mari kita putar waktu sejenak ke tahun 2013. Marc Marquez, seorang rookie fenomenal berjuluk The Baby Alien, masuk ke kelas para raja dan langsung berpasangan dengan Dani Pedrosa, pembalap nomor 1 Honda saat itu. Semua mata tertuju pada Marquez, dan dia tidak mengecewakan. Juara dunia di musim debut dilanjutkan dengan musim 2014 yang spektakuler dengan 10 kemenangan beruntun. Di atas kertas, ini adalah tim impian, dua talenta Spanyol di puncak dunia. Namun, di balik pintu garasi yang tertutup, sebuah dinamika kompleks mulai terbentuk. Menurut pengakuan Pedrosa dalam sebuah film dokumenter DAZN yang baru-baru ini dirilis, apa yang kita lihat sebagai kejeniusan Marquez ternyata menjadi pedang bermata dua bagi tim. Analisis mendalam dari sang mentor yang terluka dalam. Dalam film dokumenter tersebut, Dani Pedrosa, yang kini menjadi test rider KTM yang sangat dihormati, memberikan sebuah kesaksian yang mengguncang. Saya memiliki motor yang sama dengannya, tetapi saya tidak bisa mengembangkan level yang sama, ucap Pedrosa. Pengakuan ini membuka tabir pertama. Pedrosa melihat Marc Marquez sebagai pembalap yang sangat serba bisa, seorang jenius adaptasi. Dia adalah pembalap yang sangat lengkap, lanjut Pedrosa. Ketika kekurangan sesuatu yang mungkin dimiliki oleh saingannya, seperti saya atau Jorge Lorenzo, dia sangat terampil dalam mempelajari dengan cepat apa yang kurang dan menerapkannya di lintasan. Kemampuan belajar super cepat inilah yang membuat Marquez menjadi predator di lintasan. Dia bisa melihat kelebihan rivalnya, mempelajarinya, dan dalam sekejap, kelebihan itu menjadi miliknya. Namun, disinilah letak masalah terbesarnya. Kemampuan supernatural Marquez untuk menutupi kekurangan motor justru menjadi bumerang. Pedrosa dengan tegas menyatakan, dalam hal pengembangan motor, dia bukan pemandu terbaik. Mengapa? Karena dia bisa mengatasi masalah tertentu yang tidak bisa diatasi oleh pembalap lain, jelasnya. Ini adalah sebuah paradoks yang fatal. Bayangkan, Anda seorang insinyur Honda. Anda memberikan komponen baru dan Marc Marquez dengan bakat aliennya tetap bisa mencatatkan waktu lap yang sama cepatnya. Motornya terasa kurang stabil. Dia akan menaklukkannya dengan gaya balap agresifnya. Grip belakang bermasalah? Dia akan mengatasinya dengan kontrol throttle yang luar biasa. Akibatnya, data yang diterima para insinyur menjadi bias. Mereka mungkin berpikir motornya baik-baik saja, padahal pembalap lain, seperti Pedrosa, merasakan ada yang salah. Hal itu merugikan saya seiring berjalannya waktu, aku Pedrosa dengan nada getir. Selama bertahun-tahun, karena Marquez adalah pembalap nomor 1 yang terus mempersembahkan gelar, arah pengembangan Honda RC213V pun didikte olehnya. Motor dikembangkan untuk menuruti gaya balapnya yang unik dan ekstrim, yang sangat mengandalkan bagian depan. Motor ini menjadi mesin yang Marquez-sentris, sebuah monster yang hanya bisa dijinakkan oleh tuannya. Pembalap lain, mereka harus berjuang mati-matian. Inilah yang konon menjadi awal dari kehancuran Honda yang kita saksikan hari ini. Sebuah pabrikan raksasa yang tersesat dalam labirin pengembangan yang mereka ciptakan sendiri. Semua karena terlalu bergantung pada satu talenta fenomenal. Spekulasi dan konsekuensi. Benih kehancuran Honda. Jika kita membandingkan dengan era lain, misalnya era Valentino Rossi di Yamaha, Rossi dikenal sebagai pembalap yang sangat sensitif dan presisi dalam memberikan masukan untuk pengembangan motor. Motor YZR M1 pun menjadi motor yang user-friendly, bisa kencang di tangan banyak pembalap. Hal yang sama terjadi di Ducati dengan Casey Stoner dan kemudian Andrea Dovizioso serta Pecco Bagnaia. Namun, di Honda, situasinya berbeda. Kejeniusan Marquez dalam beradaptasi justru membutakan para insinyur. Mereka tidak lagi membangun motor terbaik, melainkan membangun motor terbaik untuk Marquez. Konsekuensinya sangat fatal. Ketika Marquez cedera parah pada tahun 2020, tiba-tiba tidak ada lagi yang bisa menaklukkan RC213V.
motor itu menjadi liar dan tidak kompetitif. Paul Espargaro, Jorge Lorenzo di akhir karirnya, dan bahkan Alex Marquez semuanya kesulitan. Ini membuktikan klaim Pedrosa bahwa pengembangan yang dipimpin Marquez telah membawa Honda ke jalan yang salah. Yang membuat pengakuan ini semakin panas adalah dinamika personal di dalam garasi. Pedrosa menyebutkan, meski hubungan mereka selalu baik, karakter mereka sangat berbeda. Ia jauh lebih ekstrovert, lebih bisa membawa suasana, ia memiliki karisma yang istimewa, kata Pedrosa. Energi positif yang dibawa Marquez saat menang sangat besar, namun energi itu juga bisa menjadi tekanan psikologis. Anda mungkin saja finish keempat, tidak di podium, dan saat dia memenangkan balapan, orang-orang ingin bergabung dalam pesta itu. Energi positif itu, jelas Pedrosa. Bayangkan tekanan mental yang harus ditanggung. Anda sudah berjuang maksimal, tapi rekan setim Anda terus-menerus menang dan menjadi pusat perhatian. Secara perlahan, ini bisa menggerogoti kepercayaan diri. Ini adalah sisi manusiawi dari persaingan di level tertinggi yang jarang kita dengar. Dan yang paling menohok, Pedrosa membantah mitos bahwa Marquez bisa cepat dengan motor apapun, bahkan dengan traktor sekalipun. Sebuah kiasan yang sering kita dengar untuk menggambarkan kehebatannya. Dengan dingin, Pedrosa berkata, itu hanya kiasan, kenyataannya dia harus meninggalkan Honda untuk pergi ke Ducati dan menang lagi. Sebuah pukulan telak yang menyiratkan bahwa bahkan seorang Marc Marquez pun butuh motor yang kompetitif. Jika tidak, dia akan tetap di Honda dan menang meski motornya tidak kompetitif, pungkasnya. Pernyataan ini seolah menjadi justifikasi atas kepindahan Marquez ke Gresini Ducati, sebuah langkah yang mengguncang dunia MotoGP. Lantas, apa dampak dari pengakuan Pedrosa ini ke depan? Pertama, ini akan mengubah warisan Marc Marquez. Dia bukan lagi hanya dilihat sebagai alien, tapi juga sebagai sosok yang tanpa disengaja berkontribusi pada kemunduran pabrikan yang membesarkan namanya. Kedua, ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pabrikan. Jangan pernah terlalu bergantung pada satu pembalap, sejenius apapun dia. Keseimbangan antara input pembalap dan visi jangka panjang para insinyur adalah kunci. Untuk musim depan, kita akan melihat pembuktian sesungguhnya. Apakah Marquez di tim pabrikan Ducati bisa langsung mendominasi? Dan yang lebih penting, bisakah Honda bangkit dari keterpurukan setelah era Marquez berakhir? Mereka kini harus membangun motor dari nol, tanpa masukan dari pembalap alien yang bisa menutupi segala kekurangan. Ini akan menjadi ujian terbesar bagi HRC. Ada yang bilang Honda baru bisa menemukan arah yang benar setelah benar-benar ditinggalkan oleh bayang-bayang besar Marc Marquez. Prediksi liar beredar bahwa Ducati mungkin akan menghadapi dilema serupa. Dengan adanya Marquez bersama Pecco Bagnaia, apakah pengembangan Desmosedici akan terpecah? Akankah talenta Marquez kembali membutakan para insinyur Italia? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, pengakuan Dani Pedrosa ini telah menambahkan lapisan drama yang sangat kompleks ke dalam narasi MotoGP modern. Itulah analisis mendalam dari pengakuan mengejutkan Dani Pedrosa tentang Marc Marquez. Sebuah cerita tentang talenta, rivalitas, dan sisi gelap dari sebuah dominasi. Apakah Anda setuju dengan pendapat Pedrosa? Apakah Marc Marquez memang secara tidak langsung merusak Honda? Atau ini hanya curahan hati seorang pembalap yang karirnya terhambat oleh fenomena baby alien? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, subscribe ke channel Gala Speed News agar tidak ketinggalan berita-berita terpanas dan analisis mendalam seputar dunia MotoGP. Klik juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi saksi sejarah balap motor terhebat di planet ini.